أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Jamaah sekalian, alhamdulillah bertahan sampai akhir Ramadan. Ini sudah tinggal berapa hari lagi kita akan ditinggal oleh Ramadan. Maupun ada sisa kita sing sregep. Tidak ada doa yang sia-sia. Perbanyak baca Al-Quran, karena amal yang paling tinggi derajatnya, wiridan yang paling tinggi derajatnya, wiridan bacaan yang paling afdol adalah qiraatul Quran. Dulu itu ada ulama tidak lepas dengan Quran. Pun setiap saat pasti baca Quran. Sampai ada seorang yang bertanya, "Napa jenengan ndak wirid-wirid apa Latif, Raqibul Haddad atau apa?" Saya punya wiridan namanya qiraatul Quran. Jadi wiridnya itu istighfar, sholawat, maca Quran. Ini kumawan pun. Itu menyebabkan terangkatnya derajat di dunia dan akhirat. Masuk ke reno-reno wiridan istiqomah. Kalau ini bawah, kalau ini istiqomah, Pak. Istighfar, sholawat, maca Quran. Ini wiridan yang tidak pernah dilepas oleh para walinya Allah. Seorang wali kutub itu maksudnya ya rajanya wali. Itu ya telur itu. Telur. Istighfar, sholawat, maca Quran. Ini kumawat, bro. Masya Allah. Andaikan tidak memiliki wiridan apapun, cukup telur itu pun mencukupi. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nyambungnya ini baca setiap keadaan, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Istiqomah nyambung antara bismillah dan hamdalah. Yang lain terserah, nyambung bawah dan apa-apa. Yang penting ayat 1 dan ayat kedua itu jenengan sambung, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Kenapa? Agar istiqomah. Dalam istiqomah, Allah mengharamkan lidah mulut kita terkena api neraka. Diselamatkan oleh Allah hanya gara-gara nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Saya ini kan kadang mengikuti perkembangan yang ada di Palestina. Kemarin malam, pas malam 26, bukan malam 26 ya, 26 apa 26? Bulan Maret. Saat ini 26 Maret, pas 26 Maret itu pas tarawih, Pak, pas tarawih. Jadi sholat pertama itu dirusak dengan dipentungi besi jamaahnya. Saimam masih sholat tarawih. Makanya kita jangan pernah berhenti berdoa, minta ya kaum muslimin di sana itu bertahan, diberi kemenangan, cepat merdeka, penjajahnya mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Ya Allah, jahatnya luar biasa Pak Israel. Nggak cukup dibantung Pak, ngebom ke dalam masjid, padahal masih banyak orang. Jadi berdarah-darah di masjid. Masya Allah. Jadi kita doakan diberikan kemenangan dan kekuatan umat Islam di sana. Kita tidak bisa bantu apa-apa, cuma kita mendoakan. Mumpung Ramadan gitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saat ini bulan April. Tak terasa sudah April. Di Lukas Rioyo. Kita masuk ke 226 gitu. 226. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Ulangi ya. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim
Sanya panjang. Tarabbusu arba'ati ashhur. Tarabbusu arba'ati ashhur. Nun mati ketemu fa'ir fa bergemu fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Lilladzina, bagi orang-orang yang yu'lu, yu'lu mereka yang mengilah, min nisaihim dari istri mereka. Ilah itu bersumpah. Bagi orang-orang yang bersumpah dari istri mereka, tarabbusu dia menanti arba'ati ashhur 4 bulan. Fa in fa'u maka jika mereka kembali rujuk, fa innallaha maka sesungguhnya Allah Ghafurun itu zat kang moho ngapura, Rahimun kang zat ingkang moho kasih sayang. Jadi kata-kata tarubus itu diberi tangguh atau menunggu arba'ati ashhur selama 4 bulan. Fa in fa'u apabila mereka rujuk lagi, artinya kembali dari sumpah untuk mencampurinya, baik saat itu atau sesudahnya, fa innallaha ghafurur rahim. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang mengilah istrinya, kalau di dalam Departemen Agama, mengilah itu maksudnya bersumpah untuk tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak dicampuri dan tidak pula dicerai, terkatung-katung jadinya. Maka dengan turunnya ayat ini, suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali mencampur istrinya lagi dengan membayar kafarat sumpah, atau kalau sudah berakhir bercerai. Itu ilah.
Ila itu bersumpah untuk tidak mencampurinya. Jadi, nah gitu-gitu itu dosa. Kenapa dosa? Karena tidak ada kejelasan. Sing wedok Rakim rabi maning masih statusnya istri. Gak rabi kuis gak dikeloni mana-mana. Ini terkatung-katung. Jadi wong lanang koyo ngene dosa. Kakek sumpah barang. Tapi oleh Allah ditunggu tarabbus arba'ati ashhur. Tarabbusu arba'ati ashhur itu artinya masih ditangguhkan oleh Allah, ditunggu oleh Allah sampai 4 bulan. Lewat 4 bulan kok sih tidak ada perubahan, suaminya sih tetap ngotot seperti semula, harus memilih kata Allah. Maka wong lanang seperti itu harus milih mencampurinya lagi, kembali ke istrinya, atau dia memberikan keputusan cerai. Ya, wanita tidak terkatung-katung. Bisa dinafkahi, tapi kan dicerai. Ini kan penyiksaan namanya, ya, penyiksaan. Ya, itu yang disebut wong lanang yang akan dilaknat oleh Allah, ya seperti itu. Karena menyiksa seperti itu, menyiksa batin. Nah, penyiksaan batin seperti itu jauh lebih sakit daripada hanya sekedar luka badan. Luka badan ke puskesmas diobati selesai. Wa in azamu talaqa, dan sekiranya mereka berketetapan hati untuk menceraikan, artinya dia tidak mau kembali setelah ditunggu oleh Allah, maka mereka harus menjatuhkan talak. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Sami'un, maha mendengar ucapan mereka itu, alimun, dan Allah mengetahui. Mengetahui apa? Maksud atau tekad mereka. Jadi maksudnya adalah setelah menunggu, ditunggu oleh Allah, ya, selama 4 bulan itu, kok tidak ada lagi kesempatan terbuka bagi mereka kecuali kembali atau menjatuhkan talak. Jadi hanya 2, kembali atau menjatuhkan talak. Ditunggu oleh Allah 4 bulan. Nah, sekarang kadang-kadang di masyarakat bukan 4 bulan, Pak. Menyiksa istri itu tahunan. Istrinya dibiarin, tidak diberi nafkah lahir batin, tapi tidak mau diceraikan. Nah, itu kan penyiksaan. Penyiksaan itu. Akhirnya istrinya ini mau merit, masih status suami orang, gak di enggak merit itu bayar, gitu. Maka oleh Allah ditunggu berapa? Tarabbusu arba'ati ashhur. Ditunggu cuma 4 bulan oleh Allah. Ditunggu 4 bulan. Nah, kalau tidak, maka saya sarankan ibu sopor ini seumpama ono maksudnya. Solusinya adalah dia ke KUA di mana dia dulu tercatat di catatan sipil pernikahannya itu. Di mana KUA-nya dia pada waktu dia merit itu. Dibimbing, ya ke Blimbing. Kelocen, dia ke Kelocen. Walaupun orangnya sudah mencar ke Kalimantan sana, ke Papua, dia harus kembali ke KUA di mana dulu dia dicatat, laporkan permasalahan ini, maka nanti hakim akan memanggil, memeriksa. Kalau juga tidak mau, kemudian dia putuskan. Nah, ya, diputuskan dengan cara-cara Islami. Kalau dengan cara yang
kehendaknya si hakimnya pada suami sebenarnya masih sayang dan kemudian tidak mau menceraikan, maka belum sah itu walaupun pihak KUA memutuskan. Ini kalau kebalikannya Ustaz, istrinya jadi TKW terus nggak ada kabar, padahal suaminya menunggu dulu. Nggak bisa kalau kebalikan. Ya, kebalikan nggak bisa karena hak untuk menceraikan ada pada suami. Tapi tiba-tiba kabarnya si istri terus nikah. Ya zina, bukan nikah itu. Bukan nikah, tetapi zina. Apa-apa. Nggak bisa melakukan gitu. Ya. Zina bukan dasar nikahnya. Pernikahannya tidak sah. Dan banyak orang laporan, saya ini dikasih tempat untuk curhat. Ya, ada yang curhatnya itu dari pihak suami, istrinya kerja di Taiwan atau di Hong Kong. Ya, setiap Sabtu itu oleh majikan kan dibebaskan ke alun-alun, ketemulah dengan cowok Pakistan, kiku-kiku di taman itu, diajak, dirayu dan sebagainya, mau terus berzina, terus diam-diam di video sama si lakinya itu. Terus saya kok tahu, nah ini laporan suaminya. Dan kemudian diperaslah si istri itu, kalau gajimu sekian persen tidak diberikan ke saya, maka video ini akan saya kirimkan ke suaminya di Indonesia. Nah, dia merasa di Indonesia banyak tanggungan, banyak hutang. Kalau gajinya di PDE separuh misalnya, ya gimana? Akhirnya dia tidak mau. Dan karena tidak mau, maka si video mesum tadi itu dikirim ke suaminya di Indonesia, WhatsApp suaminya, karena dia sudah punya, dikirim. Ternyata seperti itu. Malah nangis suaminya sambil gendong anaknya cilik ya. Nah, hal-hal seperti itu banyak terjadi, Pak. Naudzubillah, semoga keluarga kita semua dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Amin. Banyak sekali curhatan-curhatan seperti itu. Jadi berawal dari memadu kasih, tapi berujung pada zina. Kemudian lakinya dia kirim ke suaminya. Banyak terjadi seperti itu, Pak. Banyak terjadi seperti itu. Jadi diperas itu gitu. Masya Allah. Jadi kalau sebaliknya ya hukumnya ya bukan nikah, tetapi zina, dasar, karena masih statusnya istri orang. Tidak sah. Walaupun ijab siri. Loh, apa lain ini? Wong biasa status istri orang kok. Lama enggak ketemu? Oh, lama enggak ketemu. Berapa tahun, Pak? Umpama berapa tahun? 5 tahun lah. Kue. Padahal di sini Allah memberikan tangguhan, menunggu, dikasih waktu berapa? Arba'ati ashhur. Tarabbusu arba'ati ashhur. Oleh Allah dikasih waktu cuma 4 bulan. Lah ini sampai 5 tahun. Maka kalau dia pulang kepingin balik itu bangun nikah. Kalau bahasa Jawanya bangun nikah. Kalau bahasa fikihnya tajdidun nikah, memperbaharui nikah. Tapi kalau enggak, ini berbahaya, Pak. Misalnya istrinya jadi TKW, ya. Terus 5 tahun tak mulai kalau kabar. Wah, ini bahaya ini. Ternyata di sana sudah punya cucu. Ya Allah, naudzubillah.
Ini harus ada, tetap ada hubungan, ada apa namanya, ada kabar. Sekarang ini nggak repot Pak. Ada video call, bisa ketemu, bisa melihat keadaannya bagaimana. Terus ada komunikasi, ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi bahaya deh. Supaya di rumah. Nggih, ini anggap mati ini. Yang hilang. Suaminya sudah cerai bisa nggak? Kalau nggak ada apa? Yang cerai siapa? Suaminya. Oh, jelas. Suaminya harus nikah lagi itu. Nggih, bukan hanya boleh, wajib. Karena nggak ada kapan. Nggak ada kapan. Ini ditangguhkan oleh Allah cuma 4 bulan. Sampai tahunan, waduh, kalau kabar lagi. Masya Allah. Kalau yang kemarin cerita kejadian umroh kemudian hilang, itu memang benar-benar tahunan Pak. Puluhan tahun. Jadi ceritanya umroh dari hotel dia keluar, terus keluar dari masjid ke Arudala, ngitul sampai ke Kanmeh Yaman pun hilang, ada kamu. Ditinggallah oleh rombongan, pesawat sudah jadi tanah air, tak ada kabar. Dicari ke KBRI, apa itu? Tugas di sana nggak ada kabar Pak. Masya Allah. Akhirnya terlemparlah ke ujung selatan Saudi, perbatasan. Ketemu dengan orang, cerita langsung ke saya ini. Ketemu dengan orang, suami istri, majikannya baik gitu, orang soleh. Ditolonglah orang itu. Padahal bukan orang melarat, orang kaya di Indonesia, orang berada. Cuma karena sebatang kara di sana dijadikan TKW, pinter masak, cocok masakannya dengan majikan. Terus nanti TKW, kebetulan majikannya orang baik, baik hati, tidak sombong, rajin menantu, mensikap. Pirang tahun, 4 tahun, ingin mulai diuruskan paspornya, visanya untuk pulang ke tanah air. Sudah bawa gaji, tumbuhan, pulanglah. Oleh orang Indonesia, oleh saudaranya sudah dianggap kira-kira wafat. Diselamatin, ditalilin, marah-marah, teko 5 tahun kemudian. Waketisasi campur terharu, nangis kabeh. Ternyata masih hidup. Ceritanya dia malah bekerja di sana, malah bawa uang banyak, tak koper duit kok. Subhanallah. Ini hilang tapi muncul sih Anda. Kalau ya Allah. Tapi dia tidak cerita kalau sudah berkeluarga, punya anak, dan tidak cerita. Takut yoga, lalu akan menolak. Ya Allah, setengah daya. Baik, saudara-saudara, ini minta kehati-hatian. Semoga keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah, manfaat. Ada yang ditanyakan barangkali masalah Ramadan atau zakat atau apalah terserah. Ada yang ditanyakan? Halo?
Oke. Zakat mal kadang derek bukan kadang kan di sekali saya mboten. Zakat mal sinten? Derek kula bukan kadang. Loh. Kula. Oh. Kula. Ya, kalau tidak ikutan gerakan tidak punya zakat. Maksudnya diberikan ke saudara. Nah, zakat apapun, infak apapun, sedekah apapun, selama orang tersebut tidak dalam tanggungan kita, maka itu afdol untuk didahulu, afdol lebih utama didahulukan dulu. Paham ya? Kecuali kalau dia itu ikut menjadi tanggungan kita, mulai dari makannya, tempat tidurnya, pakaiannya, sembarang melok jenengan, di tanggungan jenengan. Maka umpama zakat fitrah, ya, maka dia tidak boleh menerima zakat dari jenengan, tetapi jenengan berkewajiban mengeluarkan zakatnya dia, karena dia menjadi tanggungan. Tapi kalau dia tidak punya nggak nanggung dia, hidupnya di luar, rumahnya di luar, makannya tidak jadi satu, itu boleh, karena dia bukan tanggungan, boleh. Dan bahkan mendahulukan saudara itu lebih utama. Termasuk zakat mal. Zakat mal itu zakat harta secara keseluruhan. Itu namanya zakat mal. Mal itu harta. Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan setelah mencapai 2 syarat. Ya, zakat mal itu ada syaratnya, Pak. 1, sudah berumur setahun, namanya 1 haul. 2, mencapai ukuran 1 nisab. Lah bagaimana cara menghitungnya 1 nisab itu? Diemaskan dulu. 85 gram emas dikalikan harga emas per gramnya saat ini. Itu masa ini. 1 juta lebih 1 gramnya dia. Ibu-ibu saya napal ini. Jadi 85 gram emas dikalikan per harga per gramnya saat ini. Misalnya taruhlah dipukul rata misalnya 1 juta misalnya. Kalau 85 gram kali 1 juta berapa? 85 juta. Dua jenengan itu loh mencapai 85 juta. Maka dikeluarkannya zakat mal. Karena dia memilikinya uang itu sudah lebih dari setahun, sudah mencapai lebih dari 85, maka jatuhnya di situ wajib mengeluarkan zakatnya. Dari 85 juta diambil 2,5%. Paham ya? Nah, kemudian dikeluarkan, diberikan saya. Iya Pak? Orangnya yang berhak menerima. Itu kalau zakat mal. Kalau zakat profesi, tidak harus nunggu setahun, tidak harus nunggu mencapai 85 gram 85 juta. Enggak. Pokoknya zakat profesi itu setiap mendapatkannya langsung dikurangi 2,5%. Amin misalnya mau keluarkan zakat profesi. Amin setiap dapat itu misalnya 5 juta. Misalnya, amin. Maka setiap seamin menerima itu langsung dikurangi 2,5% dari 5 juta itu.
berapa? 125 ya, 125 ribu, kecil daripada 5 juta. Tapi walaupun sedikit, itu jangan sampai katut dilek menteli sampai ngelak duit. Maksudnya katut kebelan jauh langsung. Kalau dia 4 juta maka 100 ndil, 100 bundel zakatnya. 2,5% dari 4 juta 100 kan? Gila 100. Terus dia bilang ke saya, Bi, pun kalau saya tabung nggak sama seakan iki tak tabung dia boleh diberikan akhir tahun enggak ditabung no, begitu dibuka 1 juta 200, kok akeh eman, akhirnya gak situ zakat. Itu bocil jenenge tak boleh, bukan haknya, itu haknya orang. Paham ya? Jadi zakat profesi tidak harus mencapai 1 haul, tidak harus mencapai 1 nisab. Tapi kalau zakat mal itu syaratnya memang. Kalau zakat fitrah ya, jangan 2,5, langsung 3 kilo lebih selamat. Kurang nggak boleh, lebih nggak apa, afdal malah. Oh bagus. Ya, saya kata kilo malah bagus. Misal kilo. Jadi sekali lagi kalau zakat fitrah itu, ya kalau 2,5 sekarang ini kayaknya kurang Pak. Kira-kira hitungannya 2,7. Tapi kan apa repot deh motornya, mesisan 3 kilo aja. Mesisan 3 kilo per orang. Itu kalau zakat fitrah. Paham ya? Paling akhir kapan kalau zakat fitrah? Sebelum imam naik mimbar. Kalau wis di mimbar, imam sudah khatib sudah di mimbar Idul Fitri, kemudian saya mau zakat fitrah, bukan zakat fitrah namanya, sudah sedekah biasa. Dan itu orangnya harus taubat, harus istighfar, karena itu melanggar dosa. Makanya inilah perbedaan zakat sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Bedanya di mana itu? Kalau Idul Fitri disunahkan agak siang sambil nunggu orang yang lupa bayar zakat. Tapi kalau Idul Adha disunahkan di pagi jam 6 maksimal setengah 7 per pagi kalau Idul Adha. Kenapa? Biar cepat-cepat bisa breakfast, karena kita disunahkan tidak makan tidak minum. Juga karena gelak nyembelih itu kalau Idul Adha. Nah sekarang perbedaan seperti itu menjadi remang-remang takmirnya. Wah berisu kabeh. Dipukul rata jam 6 atau setengah 7 kabeh sakniki. Ya Allah. Wis gak ono perbedaan nih malian. Allahumma Juragan punya anak buah apa? Juragan masih diterai menjagati ya. Loh, dia dulu juragannya. Kalau juragannya itu nanggung kehidupannya si anak buahnya, bukan zakatnya juragan diberikan ke anak itu, tidak bisa. Justru juragannya itu mengeluarkan zakatnya anak buahnya itu, karena dia tanggungannya. Maksudnya seperti itu. Iya, nggak boleh diterimakan ke orang yang menjadi tanggungan kita.
Contoh Pak, Abah misalnya, Abah Jeddah. Oh ya, Pak Khair. Abah Jeddah misalnya punya pembantu. Pembantunya beliau itu tidur di sini, makan di sini, semua pakaian ditanggung sama Abah. Terus Abah ini mau ngetokno zakat diberikan ke pembantunya, nggak bisa. Justru zakatnya pembantunya itu ditanggung, dikeluarkan oleh Abah. Paham ya? Maksudnya itu. Nah, ditanggung. Oh iya. Nah, ditanggung. Iya, ditanggung sama Abah tadi itu. Bagaimana biar bisa dan tidak lari ke orang lain? Caranya, zakatnya itu kalau memang mau diberikan ke pembantunya itu diberikan ke ibunya yang di kampung. Paham ya? Kalau ke yang bersangkutan nggak bisa, kenapa? Karena dia di tanggungannya. Ini banyak orang nggak paham kalau nggak ngaji. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cepot gula merah, mohon beri sila buat nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.